Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Namun sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Aldi, mohon pimpinannya ya. Tapi sebelum berdoa, kita haruskan niatnya dulu untuk menuntut ilmu, belajar, dan beribadah. Dari seluruh pelajaran dimulai kita dimulai dengan doa terlebih dahulu. Yang berdoa dalam diri masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih pada ketua kelas. Semoga dari apa yang kita berdoa, apalagi diniatkan untuk beribadah, menuntut ilmunya kan sama aja kayak berjihad ya. Jadi apabila hari ini kalian tidak mendapatkan pengetahuan atau ilmu, seenggaknya kalian itu insya Allah dapat pahalanya karena diniatkan beribadah. Amin. Lanjut saja. Apa sekarang hadir semua? Apa ada yang tidak? Ada yang tidak ya, beberapa ya. Semoga yang tidak hadir karena sakit semoga disembuhkan, dan yang masih tetap hadir di sini tetap konsisten dengan semangatnya. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan itu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak. Sebelum memaparkan pemaparan ini, Ibu mau bertanya dulu terkait materi yang sebelumnya kalian telah pelajari. Judul topiknya aja apa? Ada yang masih ingat? Usaha, Ada lagi? energi, Ada lagi? jalan, Pengumpulan momentum. Ada lagi? lebaran, Ada ya? Ada usaha, ada titik berat. Titik berat itu sebenarnya nanti ya di minggu selanjutnya. Ada usaha, ada GLB, Newton, dan masih banyak lagi. Nah, yang tadi disebutkan salah satunya adalah prasyarat utama yang harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum kalian mempelajari dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegak ini. Nah, kan tadi ya ada usaha katanya, judul materi usaha. Apa sih yang kalian ketahui tentang usaha itu? Ada yang mau jawab? usaha adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Nah, rumus usaha itu sampai dengan FKBM. Ya betul. Terima kasih Pak. Baik, untuk submateri yang akan saya sampaikan hari ini ada momen gaya atau rotasi, momen inersia, serta kesetimbangan benda tegak. Adapun kompetensi dasarnya menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya
berdasarkan Excel. Keadaan kedua, Aldi menutup pintu dengan posisi jauh dari Excel. Nah, setelah kalian amati, terima kasih Aldi. Nah, setelah kalian amati tadi demonstrasi yang telah Aldi lakukan, bagaimana sih cara yang paling mudah untuk membuka atau menutup pintu? Coba ditulis dulu. Nah, untuk selanjutnya ada pemaparan video. Kalian amati video ini ya. Jungkat-jungkit sangatlah menyenangkan. Jungkat-jungkit sangatlah menyenangkan. Sekarang naik wow wow, lalu turun wow wow, ingat untuk selalu duduk tegak. Jungkat-jungkit sangatlah menyenangkan. Jungkat-jungkit sangatlah menyenangkan. Sekarang naik wow wow, lalu turun wow wow, ingat untuk selalu duduk tegak. pada saat nah, pertanyaannya pada video yang telah kalian amati dan simak tadi, konsep fisika apa sih yang diterapkan pada permainan jungkat-jungkit tersebut? Ditulis dulu ya, dicatat dulu jawabannya. Untuk yang kedua, menurut Anda pada saat si whisker mendekati poros dari jungkat-jungkit, apakah jungkat-jungkit tersebut masih dalam posisi seimbang? Dan yang ketiga, jelaskan kenapa jika masih seimbang atau tidak seimbang. Setelah sudah jawab, sudah isi, kabarin ya. Sudah? Bagaimanakah cara yang paling mudah untuk membuka pintu atau menutup pintu? Tadi telah dilakukan. Dari pertanyaan pertama, dari demonstrasi tadi, bagaimana sih cara yang paling mudah untuk menutup atau membukakan
Apa siapa? Pak, Ipa, coba apa nih Pak? pada saat membentuk tim itu jauh dari Excel. Jadi lebih mudah dari jauh dari Excel karena pada saat dekat dengan Excel kan si usahanya yang diberikan itu besar ya karena berat. Nah kalau jauh dari Excel jadi lebih ringan usahanya. Nah pada kasus ini ketika Aldi tadi membuka pintu atau menutup pintu dengan cara yang paling mudah yaitu dengan benar kata Rika di paling jauh dari Excel. Karena saat memegang pada posisi itu momen gaya yang diterapkan pada pintu lebih besar sehingga pintu lebih terbuka atau tertutup. Nah sedangkan pada saat di tengah pintu atau dekat dengan Excel momen gaya yang diterapkan pada pintu lebih kecil sehingga pintu lebih sulit terbuka atau tertutup. Jadi hubungan momen gaya dengan usaha itu berbanding terbalik tuh. Nah untuk pertanyaan selanjutnya pada video konsep fisika apa yang diterapkan pada permainan jungkir-jungkir? Ada apa? Ya. Yang yaitu pada video yang telah kalian simak, konsep fisika apa yang diterapkan pada permainan jungkir-jungkir itu mungkin pada materi keseimbangan Bu. Benar. Terus untuk yang C-nya pada saat whiskersnya mendekati titik poros dari jungkir-jungkir, apakah jungkir-jungkir tersebut masih dalam posisi seimbang? Tidak seimbang. Nah, kenapa masih seimbang atau tidak seimbang? Kan tadi jawabannya tidak seimbang karena si whiskersnya itu mendekati titik poros yang menyebabkan tidak seimbang. Baik, betul. Tepuk tangan dulu buat yang mau Oke, jadi pada video tersebut konsep fisikanya kita lokasi dan keseimbangan benda tegak. Ada momen gaya dan keseimbangan benda tegak. Nah, pada kasus tersebut ketika si whiskers tuh lihat sini kan mendekati si poros ya. Jadi tidak lagi seimbang atau si jungkir-jungkirnya tuh miring. Nah, disebabkan torsi pada salah satu sisi poros menjadi lebih besar. Nah, ininya si torsi di sini itu lebih besar dari sini. Nah, jadi agar papan jungkir-jungkir menjadi seimbang, momen gaya pada kedua lengan itu harus sama besar. Jadi kalau mau miring itu harus momen gayanya itu sama besar. Di sini sama, di sini sama. Nah, dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa permainan jungkir-jungkir ini menggunakan konsep momen gaya atau torsi. Nah, selanjutnya pemaparan materi yang pertama momen gaya, di mana momen gaya atau torsi merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Untuk persamaannya, nah, ada tau sama dengan F kali R, di mana tau ini momen gaya, F ini gaya yang bekerja, R adalah lengan momen, theta adalah sudut yang terbentuk antara garis kerja, gaya, F terhadap lengan momen atau R. Jadi kalau misalkan pada contoh soal ada diketahui sudutnya menggunakan persamaan yang ini, jika tidak menggunakan persamaan yang pertama. Nah, seperti halnya gaya atau F, torsi T juga termasuk besaran vektor yang memiliki, kalau besaran vektor memiliki arah. Nah, bedanya arah rotasi hanya dua, searah atau berlawanan arah jarum jam. Kedua arah torsi ini cukup dibedakan dengan memberikan tanda positif. Kalau positif itu berlawanan dengan putaran arah jarum jam, atau negatif searah dengan putaran arah jarum jam. Hal ini momen gaya total. Jika momen gaya total pada suatu benda
rumusnya menggunakan sigma tau sama dengan tau 1 ditambah tau 2 ditambah tau 3 ditambah tau n, di mana n ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, adapun arah moment gaya tegak lurus terhadap R dan R terletak pada bidang yang tegak lurus suku putar, maka vektor R arahnya sepanjang suku putar melalui kaidah tangan kanan. Genggaman jadi bertindak sebagai arah rotasi dan dipelajari sebagai moment gaya. Nah, ini ada contoh soal. Ada yang mau nyoba apa enggak? Kalau mau sama ibu aja. Sama ibu. Nah, dari gambar kita ketahui F-nya sama dengan 100. L atau R-nya itu sama dengan 2 meter. Dan sudutnya 30 derajat. Nah, berarti kalau ini pakai rumus yang mana? Yang FR sin theta. Tuh. Karena dalam gambar itu berlawanan arah jarumnya, jadi ini. Nah, maksudnya arah ini itu menuju mana apa? Bedanya arah. Nah, karena arah ini berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Selanjutnya ada momen inersia, di mana momen inersia merupakan besaran yang menyatakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap mempertahankan keadaannya atau kelembabannya. Di mana apabila sistem yang berotasi adalah sebuah partikel yang bermasa m yang berada pada jarak r dari sumber rotasi, maka momen inersia partikel tersebut merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak. Nah, jadi persamaan itu ini sama dengan m kali m kuadrat. Massa partikel dengan kuadrat jaraknya. Nah, jika terdapat sejumlah partikel yang melakukan gerak rotasi, maka momentum total merupakan jumlah momen inersia dari setiap partikel. Nah, ini menggunakan persamaan yang ini, sama kayak yang jumlah total gaya tadi tahu momen gaya. Nah, apabila benda yang berotasi terdiri atas susunan partikel kontinu seperti benda tegar, maka momen inersia dihitung dengan metode integral. Y sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, adapun besarnya momen inersia tergantung pada bentuk bendanya. Kan benda itu bermacam-macam ya. Jarak sumbu putar ke pusat massa dan posisi benda relatif terhadap sumbu putarnya. Nah, seperti contoh ada batang silinder di mana poros melalui pusat menggunakan persamaan I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Ada batang silinder poros melalui ujung I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Ada juga plat segi 4 poros melalui pusat menggunakan persamaan I sama dengan 1/m dikalikan A kuadrat tambah B kuadrat. Selanjutnya ada plat segi 4 tipis poros panjang ketik menggunakan persamaan I sama dengan 1/3 MA. Ada silinder gelombang menggunakan persamaan 1/2 M dikalikan R 1 dikuadratkan ditambah R2 dikuadratkan. Ada juga silinder kecil menggunakan persamaan I sama dengan 1/r kuadrat dan lain-lain. Nah, selanjutnya hubungan antara momen gaya tau dengan momen inersia serta dengan
Bisa dilihat si A di sini kan translasi diubah menjadi si A rotasi, jadi A per R. Didapatkan kan M itu kalau di rotasi itu sama dengan I, itu M R kuadrat. Kalau percepatan di translasi itu sama dengan percepatan sudut atau A per R, maka dimasukkan ke sini. Jadi ini tuh dipindah luaskan F R dengan M R. Nah sini dipindah luaskan ke kiri, jadi FR. FR kalau di rotasi itu FR itu persamaan FR itu tadi apa? MR itu tadi apa? Ada yang ingat? I mengingat saya. Sisa A. Maka hubungan dari ketiga itu mendaya, inersia, dan kecepatan sudut dihasilkan dengan tau sama dengan I dikalikan A. Nah ini karena tadi kan taunya tuh FR, nya tuh MR, jadi tau dikalikan I sama dengan tau sama dengan I dikalikan A itu disebut dengan hukum Newton 2 gerak rotasi. Nah selanjutnya keseimbangan benda tegar, di mana dalam sistem partikel benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi atau tidak menyebabkan gerak rotasi. Nah itu keseimbangan benda tegar, keseimbangan statis benda tegar. Nah oleh karena itu ada syarat yang berlaku bagi keseimbangan sistem partikel. Yang pertama, tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tegar atau sigma F sama dengan 0. Dan yang kedua, tidak ada resultan momen gaya yang bekerja pada benda tegar atau sigma tau sama dengan 0. Nah selanjutnya jenis keseimbangan. Coba pada bahan ajar yang telah Ibu berikan adalah coba apa itu keseimbangan stabil? Keseimbangan stabil itu misalnya ya seperti ini. Mula-mula benda dalam keadaan diam. Nah dalam hal ini tidak ada gaya total atau torsi yang bekerja pada gaya tersebut. Nah kemudian jika pada benda yang dikerjakan gaya atau torsi itu benda akan bergerak. Nah benda dikatakan berada dalam posisi keseimbangan stabil ini jika setelah bergerak benda kembali ke posisi semula. Nah dalam hal ini gaya total atau torsi muncul setelah benda bergerak. Jadi kalau di interpretasi itu kayak ini ada sebuah benda ya, terus kita berikan kayak bola gitu. Jadi kalau kita kasih gaya pada bola itu, si bola itu tuh tetap gitu loh, apa ya? Tetap menggelinding, terus diam di tengah-tengah gitu pada posisi yang baru. Untuk yang kedua keseimbangan labil. Coba bacakan pada bahan ajar Aldi. Jadi sebuah benda dikatakan berada dalam keadaan labil jika setelah benda bergerak bergerak lebih jauh lagi dari posisi yang semula atau tidak dapat kembali ke posisi yang semula. Nah kalau di gambar satu kayak benda ada yang
bola, jadi kan bolanya itu keliling ya ke kanan misalnya. Nah dia tuh keliling sampai diem gitu. Nah untuk yang terakhir keseimbangan netral. Coba bacakan IPA. Sebuah benda itu dikatakan berada dalam keseimbangan netral berdasarkan pergerakan benda tersebut tapi yang di posisi yang baru. Nah gitu. Jadi kalau misalkan menggunting dia tuh tetap di posisi yang baru. Nah baik, pemaparan materinya sudah selesai. Selanjutnya masuk ke data analitik atau percobaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada handphone sama virtual lab. Nah, kalian buka aplikasi virtual lab simulation, masuk ke link ini. Kan tadi ibu sudah memberikan LKPD ya masing-masing. Bisa di scan atau dibuka linknya. Nah untuk yang kedua udah dibuka? Sudah? Terus pilih keseimbangan bagian lab keseimbangan. Sudah? Masuk ke tes tampilan bagian setelah masuk ke lab keseimbangan kan nanti tuh ada tampilan label massa. Nah checklist label massa dan pada posisi checklist garis. Dan labelkan beberapa orang. Yang ini. Nah, pada tab tampilan kalian checklist label massa dan pada tabel tab posisi kalian checklist penggaris. Nah, terus kalian pasang beban pada tabel. Kan kita mencari datanya itu pada satu beban dengan satu orang. Kalian bebas pilihnya di sini, mau di sini atau di sini. Nah, kalau kan tadi dikasih contoh ya, dimana M yang di sebelah kanannya itu 10 kilo. Nah, nanti kalian switch. Kan ini belum seimbang, berarti kalian geserin ke arah mana.
Nah ini mulai setimbang, jadi pada beban 10 kilo di jarak lengan gayanya pada 2 meter. Kalau yang orangnya 20 kilo di jarak lengan gayanya 1 meter. Coba sama. Terus kalian ubah-ubah di sebelah yang ininya. Nah sebelah kirinya tuh sebelah kanannya tuh mau pakai berapa? Mau tambah lagi misalnya. Terus ini mau diganti 12. Kalau tabel 2 kan ini mah tabel 1 mah beban yang di ininya tuh cuma 1 ya. Nah sini doang 1, si bantainya doang. Kalau yang 2 mana? 2 barang. Oh ada F kanan 1, ada F kanan 2. Nah misalkan mau nambah beban ini 15 kilo, nah 2. Nah sininya tadi diatur-atur sampai setimbang di sini atau jaraknya sebelah sini. Yang 2 yang sebelah sini ada. Iya. Kan di tabelnya 2 barang dan 1 orang.
yang ininya. Gak usah. Masukin. Iya, F kiri Kiri 200 Newton. 200 1 Bilang 2 meter. 2 bat ya. Dikalikan 200 kali 2 400. Terus Kan tahu kiri ujung tahu. Nah, tahu kanan 1 ditambah tahu kanan 2 berapa? 400. 400 dikurangi 400. Terus masanya 2 5 15. Nomor 5 berarti 50 Newton. R yang 5 kanan perkalian dari dikalikan 50 kali 1
100. Iya, Jadi kan benar. 100 kali 100. F kanan. kanan, R kanan. Ini kan ayat. Oke, coba masukkan rumus dia apakah yang sesuai kan itu untuk kan dekat kalau sama dengan kalau kanan dua kalau kiri sama dekat sama dengan nol. Berarti iya 400 sama dengan T kanan 175 400 nol. Sok satu lagi. Iya aja iya 400. Terus 50 0,25 kali 12,5 kan 1,25. Ada yang kesulitan? Ini gimana? Itu F kanan sama F kanan 1 sama F kanan 2. Tuh, dijumlahin dulu F kanan 1 sama 2-nya, terus dikurangi nanti tau kanan sama tau satunya dijumlahin, nanti dikurangi sama tau kiri. Udah? Coba adalah isi tabel 1, di mana tabel 1 itu satu barang dengan satu orang. Simpulannya udah dikerjain. Coba isi dulu. Aldi, untuk kesimpulannya ini kerjain ya. Yang belum mengerjakan, nah si F-nya tuh menggunakan persamaan yang F sama dengan M dikalikan G. Karena kan sebenarnya F sama dengan M kalikan A, namun si A-nya itu kan nggak ada, jadi percepatannya nggak ada, jadi masukannya gravitasi. Untuk taunya menggunakan persamaan F kalikan R, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi berdasarkan percobaan yang telah kelompok kami lakukan, itu massa dan jarak mempengaruhi kesetimbangannya. Jadi jika benda didekatkan dan dijatuhkan dari titik tuju, massanya akan berubah. Nah, dari data yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetimbangan gaya suatu sistem nilai torsinya harus sama dengan 0, atau dengan kata lain sistem akan seimbang jika setiap sisi memiliki momen gaya. Nah, dijumlahkan sama dengan 0. Untuk lengan di sebelah kiri bernilai minus sudah dijumlahkan karena arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar benda seimbang adalah benda tidak memiliki kecenderungan untuk berotasi. Syarat tersebut didasari oleh dinamika rotasi. Dengan demikian benda tegak dapat kesetimbangan, jadi resultan torsi luar yang bekerja pada benda harus sama dengan 0. Hal tersebut adalah syarat untuk kesetimbangan atau sigma tau sama dengan 0. Khususnya dulu. Baik, terima kasih. Ini Mas. Terima kasih sudah berani berumur. Nah, benar ya. Baik, terima kasih Ibu Bang. Berikan tepuk tangan dulu.
seimbang ya. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, resultannya yaitu nol. Nah, karena jika jungkit mengalami keseimbangan. Nah, untuk yang kedua, jika resultan tidak sama, apa yang terjadi pada jika jungkit? Nah, jika resultannya tidak sama, maka jika jungkit tidak akan seimbang. Nah, yang ketiga, bagaimana jika benda diletakkan di dekat poros, di ujung dan di tengah? Nah, jarak benda terhadap poros pada tingkat jungkit mempengaruhi gaya yang bekerja pada sistem. Nah, jika benda diletakkan dekat poros, gaya yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan akan lebih besar. Nah, sebaliknya, jika benda diletakkan di ujung, gaya yang diperlukan akan lebih kecil. Nah, dan jika benda diletakkan di tengah, gaya yang diperlukan akan minimum. Nah, hal ini berkaitan dengan momen gaya yang dihasilkan oleh gaya berat dalam benda terhadap poros. Nah, jarak yang lebih jauh akan menghasilkan momen gaya yang lebih besar, sehingga diperlukan gaya yang lebih besar pula untuk menjaga keseimbangan. Nah, yang terakhir, nomor 4, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan tingkat jungkit seimbang? Nah, ada beberapa faktor yang diantaranya yaitu yang pertama berat beban, terus yang kedua ada berat kuasa, yang ketiga jarak beban ke titik tumpu, dan yang terakhir ada jarak kuasa ke titik tumpu. Terima kasih Aldi. Kita beri reward dulu ya buat Aldi yang sudah berani ke depan. Sama-sama. Benar ya, dari apa yang tadi telah Aldi dan Adila sebutkan, bahwa saat keseimbangan itu sigma taunya harus sama dengan 0, atau terus pada saat benda jauh dari si porosnya, momen gaya yang dihasilkannya lebih besar. Nah, untuk selanjutnya coba kerjakan latihan soal, karena ini cuma 5 nomor aja, jadi PR kan, tapi di sini scan boleh. Sudah bisa diakses? Sudah. Sudah mengerjakan soalnya? Sudah. Nilainya dapat berapa? 1. Mantap sekali. Sebagai penutupan, kalau tadi sudah saya kasih latihan soal, saya kasih motivasi atau semangat buat kalian berkaitan dengan keseimbangan, di mana ada pepatah, bagaikan benda tegar yang mencari keseimbangannya, kita juga mencari keseimbangan dalam kehidupan kita, betul nggak? Betul. Maka belajarlah dengan tekun, karena pengetahuanmu adalah fondasi untuk mencapai keseimbangan itu.
terjangkau.